Ya tentunya macam-macam, ada bangkai ayam, tikus, atau kucing, terserah, yang penting itu bangkai. Jadi si Suwardi ini kerjaannya tiap hari cuman ngasih makan si makhluk itu. Dan itu dilakukannya selama bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kesempatan kali ini Vicky Tanaka akan bercerita dari seseorang yang mendapatkan kekayaan secara mendadak, hanya dengan berjualan hal-hal yang tak lazim kepada iblis. Di salah satu kota di Indonesia, Suwardi adalah orang yang cukup mapan untuk orang seperti dirinya, yang setiap harinya hanya menyabung ayam dan menggeluti hal-hal maksiat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan jika tak berkah akan kembali seperti angin. Peribahasa itu juga sama dengan dapatnya cepat, keluarnya pun juga cepat. Karena tidak ada berkah dan syukur di dalam setiap upayanya. Semuanya berbalut ambisi dan gengsi yang menjerumuskan seseorang dalam nistanya dunia ini. Suwardi sendiri merupakan anak seorang petani di kampung tempat asalnya. Orang tuanya hanya menggarap sawah sejumput bekas tinggalan kakeknya. Dan ibunya sendiri hanya berprofesi sebagai pedagang sayur di pasar. Roda ekonomi mereka juga tak begitu bagus. Terkadang harus hidup pas-pasan secara material. Kalau untuk makan di kampung rasanya sudah lebih dari cukup. Sewaktu masih tinggal di kampung, Suwardi bukan anak yang bisa membanggakan orang tuanya. Lingkungan kampung yang penuh kekurangan dan akses yang membuatnya menjadi seseorang yang brutal terhadap apa saja. Asal itu bisa mendapatkan dan mendatangkan uang. Ia kerap kali membuat masalah bagi orang tuanya, yang harus membuat bapaknya mengalami sakit, karena selalu dicerca oleh lingkungan dan bias dari kelakuan anaknya. Jika ia tak memiliki uang, maka ia akan mencuri di kampung tersebut. Seperti mencuri ayam, mencuri tambak ikan milik orang lain, bahkan untuk tanaman pun tak luput dari dirinya. Ketika Suwardi sudah cukup dewasa, ketika itu ia sedang mencari sesuatu untuk mengisi kepalanya yang kecanduan akan judi. Ia sebenarnya tak memakai barang haram, hanya saja tabiat dan wataknya adalah orang yang keras. Ia selalu berjudi dan minum minuman keras. Sebelumnya cerita ini diceritakan dari sudut pandang orang yang mengetahui tentang Suwardi, yang diceritakan kembali kepada admin. Dan admin menyusunnya menjadi sebuah cerita. Untuk kebenaran dari cerita ini, orang tersebut saat ini telah kembali ke Sang Maha Kuasa. Dan semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya. Suatu hari di siangnya, Suwardi berjalan-jalan di pinggiran sawah. 5 km di belakang sawah adalah hutan yang cukup lebat. Ia sedari kecil tak pernah memasuki hutan tersebut. Bukan seperti hutan konvensional biasanya. Hutan tersebut adalah rawa-rawa. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang ke sana kecuali mereka yang ingin pergi memancing. Saat itu entah kenapa kakinya melangkah ke arah sana. Ketika sampai di sana, ia tak sengaja melihat seekor bangkai ayam. Bangkai tersebut seperti habis dimakan oleh biawak. Terlihat dari banyaknya bulu ayam itu yang tersebar di area sekitar tempat ayam itu mati, serta beberapa potongan koyakan daging ayam tersebut. Suwardi pun melihat bangkai tersebut dan berusaha mengambilnya dengan kayu. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya bangkai tersebut berhasil ia dapatkan. Sebagian daging ayam tersebut masih utuh. Ia pun berpikir untuk membawanya pulang dan akan memasaknya di rumah. Akan tetapi setelah cukup lama ia duduk di pinggir rawa itu, ia pun akhirnya mengurungkan niatnya. Sebab walaupun ia tidak bisa menjadi insan yang baik, setidaknya ia mengerti jika ayam tersebut sudah menjadi bangkai. Saat hendak membuangnya, ia seperti mendapatkan ide di kepalanya.
jika ia tidak bisa memberikan ayam tersebut dengan orang tuanya karena telah berubah menjadi bangkai. Ia pun berpikir akan memakannya sendiri. Dosanya pun dosa sendiri, ujarnya sambil tersenyum tipis di bibirnya kala itu. Akhirnya ia pun segera mencari kayu bakar dan akan membuat ayam bakar di pinggir rawa itu. 10 menit sudah berlalu, api pun sudah jadi. Ia pun segera memanggang ayam di sana. Tanpa ia sadari, hari saat itu semakin sore menjelang maghrib. Saat itulah ayam di panggangan itu telah tercium bau matang. Namun baunya sedikit berbau busuk. Karena perutnya yang sudah lapar, ia tak mempedulikan bau itu dan langsung mengoyakkan daging ayam tersebut. Tanpa ia sadari dari kejauhan, Suwardi ini diawasi oleh seorang pria tua di dekat rawa. Pria itu menggunakan rakit bambu. Setelah sudah cukup dekat, akhirnya Suwardi pun terperanjat kaget. "Anu mas, permisi," ujar pria itu. "Itu ayam saya," ujarnya. "Enak aja," ujar Suwardi. "Ini ayam saya." Pria itu pun berkata kembali, "Saya sedari siang mengamati dan menunggu untuk mengambilnya." Suwardi pun akhirnya kesal karena terus didebat oleh pria tersebut. "Kalau kamu mau, kamu bisa bayar," ujarnya. Akhirnya pria itu mengeluarkan koin emas dari sakunya. Namun koin itu seperti koin lama. Koin itu pun akhirnya dilemparkan kepada Suwardi. Suwardi pun terkejut melihat koin emas itu. Ia pun memegang koin tersebut dan didekatkan dengan bara api. Karena hari semakin gelap, maka ia melihat warna koin tersebut dari biasan api bakarannya. "Ini emas," ujarnya. Pria tersebut pun menjawabnya seraya duduk sambil mengambil bagian ayam yang telah dibakar itu. "Jikalau kamu bawa lagi seperti ini, besok saya akan bayar lagi," ujarnya. "Saya akan bawa ayam lagi besok," ujar Suwardi, sambil tertawa-tawa memegang koin tersebut. Sambil mengunyah, pria itu pun menyebutkan kriteria ayamnya. "Kamu nggak bisa bawa ayam sembarangan," ujarnya. "Ayam tersebut haruslah ayam yang kamu curi." Lalu ayam tersebut dibekap hingga ia mati. Lalu bakarlah ayam tersebut dan jangan biarkan darahnya keluar. Selain ayam, itu juga berlaku pada hewan lainnya, seperti tikus dan kucing. Suwardi pun menjadi bingung dengan syarat dan kriteria ayam tersebut, karena tidaklah lazim untuk dimakan oleh manusia. Suwardi pun tanpa bertanya, ia berdiri dan mengatakan, "Saya akan siapkan besok." Lalu ia pun pergi meninggalkan pria tersebut. Saat itu Suwardi sudah dipengaruhi oleh nafsunya. Setibanya di rumah, Suwardi pun terus melihati koin itu. Dan ia pun menjadi kepikiran dengan syarat-syarat yang aneh yang diajukan oleh pria tersebut. Saat di tengah malamnya, ia pun bermimpi tentang pria yang tadi sore ia temui. Pria tersebut seolah mengajaknya berlayar menggunakan rakit. Dan akhirnya ia pun terkejut dan terbangun. Ketika ia terbangun, tubuhnya dipenuhi dengan keringat. Ternyata Suwardi lupa untuk mandi sewaktu ia pulang tadi. Tak lama kemudian ia menuju kamar mandi, dan saat akan mandi ia melihat sesuatu di luar. Ia melihat ayam tetangganya yang tidur di atas pohon jambu di samping rumahnya. Melihat hal tersebut, terbesitlah di pikirannya untuk menangkap ayam itu dan ingin membuktikan omongan pria tadi sore. Lalu ia pun tanpa berlama-lama langsung menangkap ayam itu dan membekapnya dengan kantong plastik. Tak lupa ia pun melilitkan tali di leher ayam tersebut, membuatnya kehabisan oksigen dan akhirnya mati. Lalu tak lama kemudian ia melepaskannya di dekat rumah tetangganya. Di saat pagi-pagi sekali, ketika tetangganya sudah terbangun, Suwardi pun berdrama jika ayam tersebut sudah mati. "Mungkin terkena penyakit flu burung," ujarnya. Tanpa berpikir panjang, tetangganya pun segera mengubur ayam itu dan Suwardi pun melihatnya dengan tatapan yang bengis. Saat di sore harinya, ia pun menggali ayam tersebut dan membawanya ke hutan di dekat rawa-rawa itu. Ia pun segera mengambil beberapa kayu dan mulai menghidupkan apinya.
Setelah api itu telah hidup, ia pun mendengar suara air yang berkuyup-piak dari kejauhan. Ia pun tahu jika itu pasti pria aneh, ujarnya. Saya akan buktikan sendiri. Saat pria itu sudah sampai, ia mengatakan jika ia telah menyiapkan semua syaratnya. Maka sekarang kamu harus bayar, ujar Suwardi. Pria tersebut pun hanya tertawa. Lalu ia pun berkata, sekarang kamu bersihkan bulunya. Lalu bakarlah bangkai tersebut. Suwardi pun menjadi kesal ketika ia disuruh-suruh. Namun karena belum dibayar, ia pun hanya menurutinya. Setelah cukup lama membersihkan bulu ayamnya, ayam itu pun langsung diletakkannya di atas bara api. Pria tersebut akhirnya merogoh koceknya dan mengeluarkan 1 koin emas lagi. Saat Suwardi yang melihat itu pun ia berpikir jika kantong pria itu pasti lebih banyak koinnya. Tanpa ia berpikir lagi, ia pun langsung menikam pria tersebut dengan menggunakan pisau. Namun pria tersebut hanya tertawa-tawa. Suwardi pun menjadi bingung dan melepaskan tangannya. Pria tua yang ditusuknya ketika itu tidaklah marah. Cerita Suwardi kepada temannya yang bercerita kepada admin. Suwardi pun akhirnya meraih koin tersebut dan berlari menjauh. Saat sedang berlari, ia pun terkejut. Pria itu tidak lagi berada di dekat panggangan. Saat Suwardi melihat ke depan, ia tak sengaja menabrak pria tersebut. Lalu pria tersebut mulai meluruskan punggungnya, dan tubuhnya menjadi besar dan juga tinggi. Ia menampakkan wujud aslinya, yang membuat Suwardi menjadi lemas seketika itu. Setiap sendinya untuk berlari menjadi tak punya tenaga. Makhluk itu sangatlah besar, ujar Suwardi kepada si pencerita. Tubuhnya kekar dan berbulu. Wajahnya seperti ikan dan singa yang digabungkan. Serta taringnya yang panjang, melengkung ke atas seperti babi hutan. Di setiap bagian tubuhnya ada banyak sisik yang tebal. Ketika pria itu sudah menampakkan wujud aslinya, ia pun berkata, "Kau adalah manusia yang tamak. Jika kamu ingin lebih dari 1 koin, maka bawakan aku lebih banyak dari sekedar ayam itu." Suwardi pun saking takutnya tak kuat menahan kengerian makhluk itu. Akhirnya ia pun mengalami pingsan. Saat di tengah malam dirinya pun terbangun, ia pun menghampiri tempat bakaran yang tadi sore ia buat. Ayam di sana saat itu hanya meninggalkan tulang saja. Tidak ada yang tersisa, walaupun hanya sekedar jeroan. Ia pun melihat beberapa koin di sana yang diletakkan makhluk itu. Suwardi pun dengan cepat mengambil setiap koin dan langsung pulang. Tibalah esok paginya, ia pun langsung berangkat ke toko emas untuk mengecek keasliannya. 10 menit sudah berlalu saat pemilik toko mengecek koin tersebut, ternyata itu adalah koin asli. Dan karena koin tersebut tidaklah memiliki surat, maka toko tersebut tidak mau membelinya dengan harga normal. Belum lagi jasa leburnya, ujar pemilik toko tersebut kepada Suwardi, yang berdalih ingin untung lebih banyak. Karena tidak memiliki surat dan mengeluarkan modal, ia pun akhirnya menjual dengan harga yang murah. Semua koin-koin itu berjumlah 15. Dan untuk semua koin itu dihargai hanya 30 juta saja. Setelah Suwardi pulang dari toko tersebut, hari ke hari itu terus dilakukan oleh Suwardi. Setelah sudah cukup banyak uang, ia pun mengajak orang tuanya untuk pindah ke kota dan tinggal di sana. Karena jarak yang cukup jauh, Suwardi menyiapkan alibinya. Ia membuat bisnis di kampung, yaitu dengan membangun usaha ayam negeri, di mana setiap ayam di sana pasti mengalami kematian setiap harinya. Dan Suwardi pun berkata kepada para pegawainya, yang salah satunya bercerita kepada admin, untuk mengumpulkan setiap ayam yang mati di dalam bak penampungan. Tidak boleh dijual atau dibuang, bahkan untuk dikubur sekalipun. Ia akan membakar ayam-ayam tersebut dengan caranya sendiri. Setiap minggunya, Suwardi pun selalu pulang ke kampungnya. Sebenarnya tidaklah kampung sekali, karena sekarang kampung itu telah menjadi sebuah kecamatan dan batas kota. Dikala hari Minggu, ia kerap pulang sendiri dengan alasan menjenguk peternakannya.
Padahal setiap minggunya ia menjual bangkai-bangkai ayam tersebut kepada iblis di rawa itu. Suatu saat Suwardi mengalami jatuh sakit akibat dirinya yang suka menjadi peminum dan meminta anak buahnya membawa bangkai ayam mingguan itu ke rawa. Serta ia pun meminta pegawainya melakukan hal yang sama seperti dirinya lakukan. Agar tidak ketahuan, Suwardi mengatakan jika api sudah jadi, letakkan saja semua ayam itu di atasnya, dan pergilah sejauh mungkin dengan cepat, sebelum matahari tenggelam. Saat itu pegawainya yang tak tahu apa-apa menurut saja, apalagi dengan bonusan yang Suwardi janjikan. Saat pegawai ayamnya sedang menyiapkan api, terdengarlah suara air yang berkupiak di rawa itu. Namun tidak terlalu terlihat jelas dikarenakan waktu itu hari semakin gelap. Ia pun segera ditelepon oleh Suwardi untuk segera pergi. Pegawainya pun segera pergi dari sana. Dan belum terlalu jauh ia pergi, ia melihat seperti ada orang yang mendekati bakarannya. Pegawai itu yang tak tahu jika itu adalah iblis mengira jika bakaran tersebut akan diambil oleh orang lain. Ia pun segera kembali ke sana. Saat sudah cukup dekat, ia melihat seorang pria tua memakan ayam itu dengan mengoyak setiap bagiannya. Bahkan dia mengunyah usus-usus ayam itu, dan kotorannya pun ia makan. Terlihat juga beberapa rakit ikut menyusul, namun mereka tidak memiliki rupa seperti manusia. Mereka ada yang wanita, namun dengan rupa yang benar-benar menyeramkan. Salah satu di antaranya yang datang wajahnya seperti manusia namun dengan ekstremitas babi dan hidungnya seperti hidung tapir. Pegawai tersebut pun perlahan-lahan pergi dari sana. Saat sudah sampai di peternakan, ia terduduk dan diam. Serta pelunya keluar seperti jagung. Apa itu tadi ya, ujarnya dalam hati dengan tubuh yang masih bergetar. Saat keesokan harinya, ia pun menghadap Suwardi dan menceritakan bakarannya kemarin malam telah diambil oleh seseorang. Suwardi pun mengiyakan dan terpaksa menceritakannya. Namun saat bertemu, pegawainya pun kaget melihat kondisi bosnya saat itu, yang perlahan-lahan telah berubah. Tubuhnya berubah seperti binatang, sangat terlihat dari kakinya. Setelah Suwardi menceritakan semuanya, bahwa ia terikat dengan makhluk-makhluk itu. Dan Suwardi pun menunjukkan perubahan pada dirinya yang semula ditutupi oleh selimut itu. Beberapa bagian dari tubuhnya telah berubah menjadi hewan. Akhirnya setahun kemudian, si Suwardi pun tak pernah lagi menyambangi peternakan, dikarenakan perubahan itu sudah semakin mencolok. Walaupun ia berkelimang harta, namun apalah artinya jika untuk keluar saja kita tidak bisa, ungkap si pencerita kepada admin. Kini bisnisnya telah bangkrut karena Suwardi telah meninggal dunia. Sempat diteruskan oleh orang tuanya yang tak tahu dengan apa yang Suwardi kerjakan saat ia sedang sakit. Suwardi telah menjauhkan orang tuanya dengan dirinya. Ia mengirim kembali orang tuanya ke kampung untuk mengolah ayam ternaknya. Walau ketika itu ada orang tuanya di kampung, saat pencerita memberikan ayam-ayam mati tersebut, orang tua Suwardi tidak mengetahuinya. Sekarang Suwardi telah meninggal dan sebelum meninggalnya pun ia meminta untuk menguburkan dirinya terlebih dahulu. Baru beritahu orang tuanya. Ia takut orang tuanya mengetahui perbuatannya. Yang saat itu mengetahui perbuatan Suwardi sendiri adalah si pencerita dan orang yang memandikannya. Selain itu tidak ada lagi yang mengetahuinya, walaupun itu sanak saudaranya. Si pencerita saat ini masih tinggal di kampung yang sama dengan orang tua Suwardi, namun dengan pekerjaan baru yang lebih baik.